Sedulur, saya sudah memasuki bangunan ini, saung ya, di atas kolam. Dan ini dalam keseharian atau dalam kegiatan malam, saya suka menjadikan saung ini untuk menggodok ilmu lah, ilmu ya, dengan warga setempat ya. Dan kami di sini punya majelis zikir dan sholawat dan mengundang beberapa kiai untuk berbicara di sini ya. Mungkin itu untuk sementara saya memperkenalkan kenapa saya bisa ada di lokasi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sedulur bisa berjumpa kembali dengan saya. Para sedulur dimanapun, para penggemar, pencinta, dan bahkan mungkin pelaku penggerak sejarah ya, dengan saya mencoba membuat ulasan tentang sejarah di video ini tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui, tapi ini hanya untuk berbagi ilmu saja lah. Jadi saya sekali lagi mohon maaf ya, tidak bermaksud menggurui. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk merespon begitu ya, keinginan dari mereka yang suka melihat video-video saya, supaya saya itu membahas periode sejarah tahun 1950-1959. Sebab ini sebelumnya saya sudah membahas kajian sejarah periode 1945-49. Nah, jadi sekarang dilanjutkan atas permintaan dari para pemirsa. Katanya minta dari 1950 sampai 1959. Nah, periode 1950-59 dalam sejarah Indonesia, saya katakan ya, atau para ahli juga mengatakan ini merupakan periode eksperimen ya. Kalau periode sebelumnya 45-49 itu periode perang kemerdekaan ya. Kalau periode 1950-1959 ini menurut saya dan juga pendapat para ahli ini sebagai periode eksperimen. Kenapa dikatakan sebagai periode eksperimen? Artinya di sini itu eksperimen dalam upaya para elit politik untuk menerapkan sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan. Nah, makanya pada tahun 1950-59, karena tadi dikatakan sebagai periode eksperimen, periode ini disebut sebagai periode sistem pemerintahan liberalisme ya. Jadi yang diterapkan itu sistem pemerintahan liberalisme. Jadi ini sudah jelas ya, sistem pemerintahan yang liberalisme ini sangat tidak sesuai dengan kaidah isi undang-undang
dengan kaidah isi undang-undang, karena ini sistem pemerintahan yang liberalisme itu mencerminkan gaya pemerintahan ala kebarat-baratan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting pada masa liberalisme ini, dan saya sengaja membuat catatan khusus ini ya agar lebih fokus begitu ya, tidak melantur ke sana kemari. Di masa diberlakukannya sistem pemerintahan liberalisme ini, yang pertama yang paling menyimpang itu Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak terpakai lagi. Tapi pada masa liberalisme ini Indonesia itu sudah menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. Nah, ini hebatnya Indonesia ya. Undang-undang sementara saja bisa dijadikan sebagai landasan hukum pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa ya, karena ya kita itu dalam kondisi pasca kemerdekaan masih chaos gitu ya, masih belum fokus begitu. Nah, jadi itu salah satunya ya, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini menunjukkan undang-undang yang menggiring begitu ya, yang mengusung pemerintahan itu agak ke liberal. Nah, karena terjadi pemerintahan yang begitu sistemnya liberal, sehingga berkonsekuensi ya, dan mungkin ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa lah, sehingga terjadilah silih berganti kabinet ya. Terjadi silih berganti kabinet. Jadi pada waktu itu yang memegang roda pemerintahan itu, mesin pemerintahan itu Perdana Menteri. Satu periode ini Perdana Menteri. Presiden pada waktu itu hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi yang menjalankan roda pemerintahan itu ya adalah Perdana Menteri. Jadi saya katakan pada periode ini terjadi silih berganti kabinet atau jatuh bangun kabinet ya, karena memang di kita pada waktu itu sudah multi partai ya, sehingga pada waktu itu ada kabinet ya yang usianya tidak lebih dari 1 tahun. Setiap kejatuhan kabinet itu karena ada mosi tidak percaya misalnya dari partai oposisi ya, dari partai oposisi. Nah, jadi saya tidak, karena ini keterbatasan ruang ya atau waktu ya, saya tidak akan membahas satu persatu bagaimana kabinet, misalnya kabinet Tasir memimpin pemerintahan nanti digantikan oleh kabinet Sukiman dan sebagainya ya. Saya tidak akan membahas satu persatu, hanya saya akan memberikan secara garis besarnya saja bahwa pada masa liberalisme ini terjadi jatuh bangun kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Terus pada masa 1950-59 ini, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu terjadi apa yang disebut dengan gerakan separatisme daerah. Gerakan separatisme daerah ya, sebab kita bisa mewisatakan cara berpikir kita ke tahun 55-59 di saat pemerintahan yang tidak stabil ya, tidak stabil dan sangat tidak mungkin pada itu untuk stabil ya, karena memang peta politik digital liberalisme yang dianggap kurang pas ya untuk Indonesia. Sistem pemerintahan kurang stabil, tiba-tiba kan di daerah terjadi gerakan separatisme daerah atau gerakan-gerakan daerah. Salah satu di antaranya akan saya ungkapkan ya, seperti adanya gerakan PRRI Permesta ya. PRRI Permesta itu terjadi di daerah Sumatera Tengah ya. Nah, terus ini sekalipun di masa sebelum 50 juga sudah mulai terjadi sebuah gerakan dan berlanjut sampai di periode ini, yaitu adanya lahirnya gerakan DITI dengan NII-nya ya. Bahkan NII yang tadinya hanya merupakan gejala untuk daerah Jawa Barat ya, atau wilayah perjuangan dari gerakan dari sampai ke Jawa Barat, akhirnya
di masa-masa ini menjadi lebih menasional, sebab nanti gerakan DIY Jawa Barat itu diikuti seperti ada di Kalimantan Timur, ya di Sulawesi Selatan, itu kami Jakar di Aceh ya, terus di Jawa Tengah dan sebagainya ya begitu. Jadi yang tadinya bersifat lokal, gerakan DIY itu dengan NI-nya itu akhirnya menjadi menasional. Ini juga menjadi tugas pemerintah bagaimana begitu untuk meredam begitu ya gerakan-gerakan tersebut. Terus di samping ada gerakan DIY, pada waktu itu terjadi juga gerakan petualangan Andi Ajis. Andi Ajis itu seorang militer ya, karena tidak sepaham begitu dengan kebijakan pusat, akhirnya melakukan petualangan ya. Saya lebih mengatakan petualangan itu bukan pemberontakan, sebab ini kegiatannya tidak lama ya. Terus bahkan di awal tahun 50 juga di Bandung kan terjadi APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Kapten Westerling ya. Tapi alhamdulillah ya, itu gerakan-gerakan yang tadi muncul itu bisa diantisipasi oleh negara, bisa diatasi oleh negara, dan ada kecenderungan ya di penghujung tahun 58 59 itu sudah mulai mereda begitu gerakan-gerakan itu. Kejadian yang perlu dicatat lagi di masa 1959 itu, sekalipun pemerintahan kita menunjukkan ketidakstabilan, tapi toh kita tetap bisa melaksanakan pemilu pertama ya. Pemilu pertama tahun 1955 dan berhasil memilih para wakil rakyat pada waktu itu. Coba bayangkan ya, dalam kondisi yang sarut marut begitu kita ya, di periode eksperimen itu, kok kita, hebatnya orang Indonesia itu kok kita bisa melaksanakan pemilu. Pemilu itu merupakan pemilu yang pertama yang sangat demokratis ya, dan diikuti oleh banyak partai politik ya. Sekalipun nanti banyaknya partai politik itu akan melahirkan sebuah semacam tersekat-sekatnya masyarakat Indonesia dengan ideologi kepartaiannya. Nah, terus setelah pemilu bisa diselenggarakan, dan peristiwa yang sangat penting juga pada periode 55-59, Indonesia itu bisa menyelenggarakan satu peristiwa akbar ya, peristiwa besar, kegiatan besar, yaitu Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan Konferensi Asia Afrika itu bisa melahirkan Dasar-Sila Bandung. Mereka hadir di kota Bandung ya atas undangan pemerintah Indonesia. Itu adalah negara-negara dari Asia Afrika ya, datang ke sini yang merasa dirinya senasib. Karena kebanyakan yang hadir di Indonesia pada waktu itu negara-negara yang baru menyelesaikan Perang Dunia Kedua, atau negara-negara yang pernah mengalami nasibnya dijajah seperti kita Indonesia ya. Nah, itulah saya selalu mengatakan bahwa ini, sekalipun periode ini periode eksperimen, tapi banyak kejadian-kejadian yang mahadahsyat ya, dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, terus peristiwa yang juga tidak kalah pentingnya ini pada masa Perdana Menteri Juanda, Indonesia itu mampu berhasil memperjuangkan batas kontinental perairan Indonesia. Ini peristiwa yang sangat luar biasa ini untuk menunjukkan ketegasan batas-batas wilayah perairan Indonesia ya. Coba bayangkan, kalau batas-batas ini batas-batas perairan atau zona bebas dan sebagainya tidak menentu, ini akan menimbulkan rentannya penyelundupan yang ilegal. Apalagi Indonesia ini geografisnya itu kan kepulauan. Ini sangat-sangat membahayakan. Makanya
kesadaran politik kewilayahan atau geopolitik kewilayahan dari para elit politik itu sangat-sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Terus pada masa 50-59 itu terjadi juga penodaan ya, penodaan terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, kenapa saya katakan terjadi penodaan? Karena kan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu tidak memihak kepada satu kekuatan. Sebab pasca Perang Dunia Kedua, dunia ini terjadi dipolarisasi ya, dunia ini menjadi dua ideologi, timur dan barat ya. Barat itu di bawah naungan kendali Amerika ya, dan timur di bawah kendali dari Uni Soviet. Jadi dunia ini seolah terpecah menjadi dua ideologi, liberalisme dan komunisme pada waktu itu. Nah, sehingga Indonesia sebagai negara kecil ya, pada waktu itu bukan bingung, tapi bagaimana untuk memainkan peta politik dalam negeri dalam kaitan dengan politik luar negeri. Ya akhirnya pada masa ini itu ada saat-saat kita memang menggunakan politik bebas aktif, tapi ada saat-saat kita melakukan politik memblok, begitu ya, memblok. Kadang-kadang ada saat misalnya kita memblok kepada kebijakan Amerika, ada saat-saat Indonesia itu memblok kepada kepentingan Rusia. Ini bisa dibuktikan ya. Seperti pada masa kabinet Sukiman ya, pernah terjadi adanya penandatanganan MSE, Mutual Security Act, itu perjanjian persenjataan dengan Amerika. Itu memberikan satu bukti ya, dengan ditandatanganinya Mutual Security Act dengan Amerika itu, bahwa itu sudah berkiblat ke barat ya. Nah, tapi nanti dalam perkembangan selanjutnya kita ada saat-saat bermain mata dengan Uni Soviet. Seperti nanti sekalipun ini sudah lewat dari tahun 59 ya, tahun 60, 62 itu kita itu malah meminta bantuan persenjataan dari Uni Soviet ya, untuk pembebasan Irian Jaya ya, yang sekarang itu Papua itu. Nah, ini hal yang sangat menurut saya luar biasa ya, dalam keadaan negara itu tidak stabil begitu ya, tapi kita masih mampu menjalankan roda pemerintahan normal begitu ya, normal, sekalipun dalam tanda kutip ya. Nah, terus setelah terjadi penodaan terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ya, karena itu sebagai dampak dari terjadinya bipolarisasi ideologi di dunia pada waktu ada kekuatan barat, ada superpower barat dan ada superpower timur. Nah, terus pada masa 50-59 juga Dewan ya, kalau sekarang Dewan Perwakilan Rakyat, konstituante ya, hasil pemilu tahun 1955 mampu menyelenggarakan sidang-sidangnya. Nah, Dewan Konstituante melaksanakan sidang pada waktu itu untuk apa? Satu, untuk merumuskan undang-undang dasar. Untuk merumuskan undang-undang dasar sebagai pengganti undang-undang dasar sementara. Kan tadi saya katakan, kita itu pas memasuki masa liberal itu menggunakan undang-undang sementara UUDS ya. Nah, makanya konstituante mencoba merumuskan untuk mengganti, karena dipandang undang-undang sementara itu tidak cocok lah untuk budaya politik di Indonesia atau dengan karakter perpolitikan di Indonesia ya. Nah, jadi terjadi ya sidang sekalipun ini cukup alot ya. Sidang itu dari tahun 56 bahkan sampai menjelang tahun 59 tidak selesai ya, untuk merumuskan undang-undang dasar negara sebagai pengganti undang-undang dasar sementara. Dan juga pada waktu itu konstituante itu bersidang untuk merumuskan dasar negara. Nah, saya akan sedikit berikan pencerahannya kenapa konstituante pada waktu itu gagal untuk merumuskan undang-undang dasar dan dasar negara. Ini sebagai akibat dari multipartainya di Indonesia, multipartai Indonesia.
Dan dari banyaknya partai di Indonesia pada waktu itu yang ikut pemilu, kontestan dalam pemilu 1955, kalau di generalisasi itu sebetulnya ada partai yang berbau nasionalis, ya, ada partai yang berideologikan sosialis, dan ada partai yang berpanjikan agama. Nah, jadi pada intinya di Dewan Konstituante yang bertarung itu tiga kekuatan itu. Kekuatan nasionalis, sosialis, mungkin komunis begitu ya, dan agama. Nah, ketiga kekuatan ideologi yang ada di konstituante itu mempertahankan prinsipnya masing-masing. Kalau menurut kalangan nasionalis ya gaya undang-undang dasar itu harus begini keinginannya. Kalau menurut mereka yang bergerak di bawah panji-panji agama menginginkan bahwa undang-undang yang harus lahir dari konstituante itu harus betul-betul bernapaskan keagamaan begitu ya. Nah, menurut orang-orang sosialis juga ya mungkin harus berbau agak sedikit komunis begitu, atau sosialis komunis ya, seperti itu. Nah, sehingga tiga ideologi besar yang ada di Indonesia yang memusyawarahkan undang-undang dasar dan dasar negara di konstituante itu tidak mencarikan titik temu, tidak menemukan titik temu. Pada itu sudah melakukan rapat dari tahun 56 sampai menjelang 59 ya, 59. Nah, karena pada waktu itu Dewan atau konstituante dianggap tidak mampu merumuskan konstitusi dan tidak mampu merumuskan dasar negara, maka Soekarno mengambil kebijakan mengeluarkan dekretnya, dekret 5 Juli 1959. Isi dari dekret 5 Juli 1959 itu ya pada intinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya akhirnya selesai pekerjaan konstituante dengan adanya dekret presiden itu. Ya akhirnya kita setelah dikeluarkan dekret 5 Juli 1959 kita menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 45 ya sampai sekarang. Sekalipun Undang-Undang Dasar yang sekarang kita pakai sudah diamandemen begitu ya. Nah, jadi setelah dekret presiden dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah di Indonesia babak baru dari sistem pemerintahan, dari liberalisme memasuki ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, jadi nanti dalam sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dia itu melakukan pemerintahannya itu secara terpimpin ya, ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin ya, sosialisme terpimpin. Jadi ini kalau dilihat begitu ya, kalau dilihat pada masa demokrasi terpimpin diberlakukan, ini semakin jauh penyimpangannya gitu ya, semakin jauh penyimpangannya. Bahkan nanti Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Sekalipun ini demokrasi terpimpin itu tidak akan menjadi bahasan saya di sini ya. Hanya saya membahas periode 50 sampai 1959, 9 tahun, tapi ini periode bukan terdahsyat lagi ya, sangat dahsyat begitu. Dahsyatnya di sebelah mana? Ya, dahsyatnya itu sekalipun kita dalam keadaan kondisi politik instabilitas ya, tapi kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan penting yang sifatnya nasional maupun internasional. Ya tadi salah satu diantaranya, kok Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu itu yang nasional ya. Terus kedua, kok Indonesia bisa Indonesia itu bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika ya. Ini kan konferensi Asia Afrika itu bukan peristiwa yang sederhana, ini yang peristiwa yang betul-betul luar biasa, sehingga menumbuhkan kesadaran berpolitik supaya tidak dijajah kembali, sehingga nanti akan melahirkan konsep-konsep pemikiran politik. Dari sana itu ada
ada Oldekos gitu, ada negara-negara tua gitu ya yang imperialisme, dan ada New Emerging Force, ada NEPOS, ada Oldekos, ada NEPOS gitu. Kalau New Emerging Force itu adalah negara-negara yang baru lahir setelah Perang Dunia Kedua. Saya rasa pembahasan untuk periode 1950 sampai 1999 cukup sampai di sini saja dulu ya, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Mungkin nanti saya akan membahas bagaimana demokrasi terpimpin yang serba terpimpin itu, dan nanti disebut nanti itu sebagai Orde Lama ya, tapi telah membawa kepada jurang kehancuran dan akan berakhir tragis dengan terjadinya G30S PKI. Tapi sekarang dalam sejarah itu katanya PKI-nya dihilangkan, jadi G30S itu perlu dikembangkan lagi, perlu diteliti kembali ya, apakah perlu dihilangkan atau perlu dicantumkan. Ini harus ada bukti-bukti yang fakta-fakta yang kuat ya. Sekian dari saya, terima kasih.